Renungan Harian Katolik, Minggu 19 Juni 2022. Keberhasilanku adalah anugerah Allah. Makna perjamuan kudus. Yesus adalah sumber kehidupan yang tak terbatas. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti. Lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini mengenang daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengenadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Keberhasilanku adalah anugerah Allah. Melkisedek adalah imam raja dari Salem. Sosok yang baik hati ini mengenal keluhuran dan kelayakan Abram, sehingga dia menyediakan minuman dan makanan
bagi pejuang yang letih itu dan anak buahnya. Melkisedek memuji Allah yang Maha Tinggi atas penganugerahan kekuatan kepada Abram untuk mencapai kemenangan. Melalui persembahan persepuluhan kepada Imam Allah yang Maha Tinggi, Melkisedek, Abram membuktikan bahwa dirinya adalah seorang beriman yang mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah yang diyakininya sudah memberikan kemenangan. Keberhasilan bisa membuat orang lupa diri dan sombong. Mudah sekali untuk merasa bahwa semua keberhasilan adalah kerja keras, kemampuan, dan keterampilan diri sendiri. Dapat dipastikan bahwa tujuan akhir dari semua itu adalah bahwa kemuliaan hanya untuk diri sendiri. Tidak tersisa sedikit pun untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Sekiranya kita belajar dari Abram untuk memahami bahwa keberhasilanku adalah anugerah Allah dan mau mempersembahkan apa yang Allah telah berikan kepada kita dengan sukacita. 2. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus memiliki muatan kasih yang begitu dalam dari Kristus kepada umat manusia. Makna perjamuan kudus adalah: pertama, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah yang dicurahkan oleh Kristus dalam peristiwa salib. Kedua, perjamuan kudus bukan sekedar upacara untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi lebih merupakan respon umat terhadap tindakan kasih Allah yang telah menyadarkan kita bahwa keselamatan sudah digenapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketiga, melalui perjamuan kudus, Kristus meletakkan suatu dasar bagi komunitas baru, orang-orang percaya yang saling mengasihi, yang selalu menceritakan peristiwa kematian dan kebangkitannya sampai Ia datang. Perjamuan kudus syarat dengan muatan kasih yang mengingatkan dan memperbolehkan kita untuk meneruskan kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada setiap orang. Perjamuan kudus harus menjadi bagian dari hidup kita yang harus diberitakan kepada semua orang. 3. Yesus adalah sumber kehidupan yang tak terbatas. Kalah sebelum bertanding adalah sebuah ungkapan buat orang-orang yang menyerah sebelum berusaha menyelesaikan masalah. Sikap seperti itu diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang. Secara logika, memang 5 roti 2 ikan tidak cukup memberi makan 5.000 orang. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya, yang kemudian semakin bertumbuh iman mereka kepadanya. Dengan segala keterbatasan, hanya memperoleh 5 roti dan 2 ikan, namun sumber yang terbatas tersebut tidak membatasi kuasa Yesus. Yesus membuat mukjizat hingga makanan seminim itu bisa cukup untuk 5.000 orang. Bahkan potongan-potongan roti yang tersisa terkumpul sebanyak 12 bakul. Para murid belajar bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang tak terbatas. Tuhan Yesus pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita. Dengan segala keterbatasan, namun jika kita mau melayani orang lain, kita pasti dibantu Tuhan Yesus. Ia dapat melakukan hal besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain.
Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang tak terbatas. Ia memenuhi kebutuhan jasmani dan terutama rohani kita. Tugas kita adalah berusaha dekat kepadanya dan hidup berkenan kepadanya. Tugas kita adalah menjadi pengikutnya yang baik dan konsisten melakukan ajaran cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami. Walau dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami mau melakukan karya-karya kasih-Mu, seperti membantu sesama kami dan melakukan pelayanan. Kami percaya Engkau sendirilah yang akan menguatkan dan memampukan kami. Semua keberhasilan kami adalah anugerah-Mu, bukan semata-mata oleh kehebatan kami. Kami persembahkan semua yang ada pada kami kepada-Mu. Amin.